saya pernah berbicara, mohon maaf ya, ada petinggi di kepolisian sekarang yang sedang mendapatkan ujian, berbagai macam ujian yang melibatkan bintang-bintang. Saya pernah kemarin berstatement tentang Sambo, mohon maaf, itu bukan institusi, tetapi orang per orang. Jangan lagi nanti kepolisian nanti ada seperti Sambo. Karena saya pernah bilang, Sambo ini seorang bajingan. Gak apa-apa, dia tidak pernah saya anggap dia seorang irjen juga. Lebih rendah dari Prada. Karena otaknya jenderal tidak akan seperti itu. Dia belajar bagaimana menjadi seorang kesatria, belajarlah sama Sambuton. Ada gunanya anggotanya sendiri yang selama ini melayaninya diperlakukan seperti itu dengan berpikiran nanti bagaimana tidak. Karena saya yakin dan percaya setiap langkah saya itu atas restu dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam benak saya, apabila terlintas pikiran yang kotor, berpikir hanya untuk kepentingan pribadi saya, maka saya akan jatuh tersungkur, pastikan ya. Tetapi ketika di dalam benak saya, di setiap pemikiran saya, di setiap langkah saya hanya ingin memberikan sumbangsih terbaik untuk bangsa dan negara serta rakyat. Gak ada, saya berani tantang siapapun yang berani bisa membeli saya, membeli ideologi saya tentang kecintaan saya terhadap bangsa. Saya tiba-tiba menjadi pengkhianat, menjadi kelompok-kelompok pengkhianat. Saya pastikan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk saya dan menjadi penghuni api neraka yang paling jahanam. Biarkan saya seperti ini dengan keterbatasan, dengan kesederhanaan, tetapi saya tidak ingin menjadi bagian daripada pengkhianat bangsa. Meskipun iming-iming harta, jabatan datang bertubi-tubi. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman juga, mohon maaf ini yang mewakili wali kota, mewakili gubernur, misalkan perusahaan Buton, kamu jadi Kasatpol PP di DKI Jakarta, nggak akan saya terjun. Kenapa? Hati nurani saya bertolak belakang, meskipun itu diatur dalam undang-undang menjadi Pol PP seperti apa tugasnya, tetapi bertolak belakang dengan hati nurani saya. Gak bisa saya bayangkan, saya pernah susah, saya pernah jadi tukang becak, saya pernah menjadi penjual koran, terus saya menindas orang-orang yang seperti itu. Saya datang ke pasar, mungkin orang tua kita, mungkin paman kita yang jualan dan jam 3 subuh udah menata jualannya karena nggak ada tempat, nggak punya kemampuan untuk membeli tempat yang bagus, di pinggir jalan dia tata jualannya. Pagi-pagi saya datang, tolak pinggang, angkat barangnya, naikkan ke mobil. Itu bukan saya, itu bukan Ruslan Buton. Wajah saya samar, semua orang tahu, wah Ruslan Buton mukanya garang sekali. Mudah-mudahan tidak dengan hatinya. Saya baca tentaranya seperti ini karena tentara prinsipnya secara umum adalah berhadapan dengan musuh di daerah operasi. Kalau saya tidak berani menembak dia, maka dia akan menembak saya. Itu prinsip. Tetapi kalau dihadapkan dengan orang-orang susah, dihadapkan dengan orang-orang tertindas, saya tidak akan mampu berbuat banyak. Saya hanya Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sekarang hari ini kepengurusan wilayah Timatra Riau sudah terbentuk. Saya menitipkan kepada Forkopimda provinsi, kota, ataupun seluruh unsur Dandim
Kapolres ataupun Kapolda, sampaikan pesan saya, salam hormat saya untuk beliau-beliau semua. Rangkul kami, jangan jadikan kami ini sebagai musuh, jangan curigai kami tidak akan menjadi pemberontak, pastikan itu. Kami tidak akan pernah sedikit pun terbersit untuk menjadi pemberontak. Saya bentuk Ekstrim Matra, kepedulian saya terhadap teman-teman yang eks supaya tidak liar sendiri-sendiri, tidak berjalan sendiri-sendiri. Sangat disayangkan kalau mereka berjalan sendiri-sendiri melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang negatif yang akan merusak dirinya sendiri. Saya tidak ingin. Masa lalu kami ada yang mengatakan hitam, tapi bagi kami ada juga sebenarnya putih. Karena tidak semua yang berhentikan itu mereka-mereka yang bersalah. Banyak yang menjadi tumbal-tumbal kebijakan pimpinan. Maka saya wajib merangkul mereka. Saya arahkan mereka untuk melakukan hal yang baik. Kalau ada teman-teman yang bisa melihat anggota Ekstrim Matra mengaku-ngaku terus memeras orang, terus menekan orang tanpa dasar hukum, tolong kabarkan ke saya. Itu bagian daripada kepedulian teman-teman semua. Karena tidak pernah saya arahkan sedikit pun untuk mereka melakukan hal-hal yang negatif. Lakukan semua hal yang terbaik yang bisa berdasarkan hukum. Jangan melanggar hukum. Mereka baik semua. Saya pastikan anggota ex-TNI ini baik semua. Dan satu catatan lagi, tidak semua mantan TNI adalah anggota Ekstrim Matra. Tetapi seluruh anggota Ekstrim Matra sudah pasti mantan anggota TNI dari 3 angkatan. Dan tentunya orang-orang yang tergabung ini di sini harus memasang nasionalis sejati, bukan tempelan, tetapi dia harus lakukan. Karena di visi misi kami, poin yang ke-8, bahwa kami menjadi komponen cadangan yang paling siap menghadapi perang ketika Pertiwi memanggil. Salam hormat saya untuk kepolisian, Kapolda dalam hal ini diwakili, dan Ren diwakili juga. Kecintaan saya terhadap 2 institusi ini jangan pernah ada yang meragukan. Ketika melihat teman-teman di Papua dibantai habis oleh gerombolan-gerombolan pengkhianat bangsa yang mendirikan bendera negara dan negara, dan tidak bisa berbuat apa-apa karena diatur, dihalangi oleh sistem yang dibuat oleh kekuasaan. Jadi kita sadari lemahnya tentara, lemahnya polisi di Papua, nggak bisa berbuat banyak. Sampai geram saya pernah mengajukan kepada Panglima TNI, rekrutkan. Saya akan seleksi teman-teman saya yang punya kemampuan, yang punya kualifikasi tempur. Gak usah banyak, 1 kompi, paling tidak ada perubahan di Papua. Karena apa? Tentara, polisi bergerak HAM, bergerak HAM. Kalau nggak HAM, dia yang dibantai. Miris keadaan kita sekarang. Tentara di mana-mana udah nggak dihargai, bukan apa-apa, miris, pakaian loreng itu besaran, dikebukin, nggak tahu. Kalau dia salah, kalau dia memperkosa istrinya orang, ya wajar, itu harus dia pertanggungjawabkan. Dikeroyok rame-rame nggak masalah. Hanya masalah parkiran, hanya parkir senggol sedikit, nunjuk-nunjuk dan dipukulin, dikeroyok, itu sering terjadi. Kita yang nggak bisa menerimanya. Jadi kecintaan saya terhadap institusi TNI, institusi kepolisian, itu nggak perlu ada yang meragukan. Kalau kemarin ada yang menonton media, saya pernah berbicara, mohon maaf ya, ada petinggi di kepolisian sekarang yang sedang mendapatkan ujian, berbagai macam ujian yang melibatkan bintang-bintang. Saya pernah kemarin berstatement tentang Sambo, mohon maaf, itu bukan institusi,
tetapi orang per orang. Jangan lagi nanti kepolisian nanti ada seperti Sambo. Karena saya pernah bilang, Sambo ini seorang bajingan. Gak apa-apa, dia tidak pernah saya anggap dia seorang irjen juga. Lebih rendah dari Prada. Karena otaknya jenderal tidak akan seperti itu. Dia belajar bagaimana menjadi seorang kesatria, belajarlah sama Sambuton. Ada gunanya anggotanya sendiri yang selama ini melayaninya diperlakukan seperti itu dengan menghalalkan segala cara dengan asumsi yang lain, skenario yang lain, hal yang sangat tidak masuk akal, dan itu tidak perlu kita contoh. Itu pribadinya Sambo, bukan institusi. Saya ingin kepolisian kembali ke masanya Pak Hugeng, kembali seperti yang disuarakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kamtibmas penegakan hukum, mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Kalau itu dia lakukan, maka negara ini akan menjadi negara yang besar, menjadi mercusuar dunia. Karena kita semuanya punya, hanya pengelolanya yang belum sempurna. Saya rasa mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya titipkan, apabila anak-anak saya, anggota ekstrem matra, ada yang melakukan sesuatu hal yang di luar aturan, tolong tegur mereka, ingatkan mereka. Di sini ada penasehat, ada pengurus-pengurus yang lain, ingatkan. Anggap mereka, jangan anggap orang lain, jangan anggap musuh. Anggap saudara, kita semua bersaudara. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh anak bangsa wajib bersaudara. Darah putih, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan hadirnya ini, teman-temanku, adik-adikku, anggotaku semuanya, prajurit-prajuritku, mohon maaf saya selalu bilang prajurit, kenapa? Kami mantan tentara, tapi prajurit itu adalah jiwa yang melekat. Makanya saya selalu bilang, prajurit akan hilang ketika dia mengembuskan napasnya yang terakhir. Tegur mereka, arahkan mereka supaya melakukan hal-hal yang baik. Itu saja, terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau itu benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu ada kekeliruan ucapan saya, itu datangnya dari pribadi saya yang penuh keterbatasan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.